semuanya? Oke, aku butuh partisipasi teman-teman nih, untuk raise your hand. Jadi kalau misalnya kalian mengalami hal ini, atau merasakan hal ini, atau pernah memikirkan hal ini, boleh angkat tangan kalian, oke? Raise your hand kalau kalian pernah punya pemikiran, "Kenapa ya orang tuaku tidak memahami aku?" Oke. Raise your hand kalau kalian pernah punya pemikiran, mengapa ya orang tuaku menyakiti aku? Oke. Raise your hand kalau misalnya kalian ingin jadi orang tua yang seru dan gaul. Oh, rame ya. Oke, angkat tangan kalian kalau misalnya kalian mau jadi orang tua yang suportif. Wah, mantap. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, jadi saya mau menceritakan terlebih dahulu tentang adik saya. Jadi pada 2019 dia ingin pergi ke Korea Selatan untuk solo traveling. Saat itu dia bilang ke aku lagi nunggu momen yang tepat nih Kak. Aku tanya, kenapa nunggu momen apa gitu? Nunggu momen yang tepat untuk minta izin ke orang tua. Karena ternyata dia sebelumnya mengalami penolakan. Jadi dia akhirnya belajar dan membangun strategi nih. Gimana ya caranya biar saya tidak lagi ditolak. Jadi waktu itu dia pengen izin sesuatu tapi nggak dikabulkan gitu, nggak dibolehin sama orang tua gitu. Dan dari situ dia tahu, oh ternyata bukan sebenarnya karena ditolak tuh bukan karena nggak dibolehin, tapi karena momennya nggak pas, mood orang tua lagi jelek gitu. Jadi sekarang dia belajar, akhirnya dia ngomong di mood yang pas, di momen yang pas, dan akhirnya diperbolehkan pergi ke Korea sendirian gitu. Begitulah sebenarnya bagaimana manusia itu bertumbuh. Kita nggak hanya belajar dari hal-hal baik di sekitar kita, tapi kita juga bertumbuh dari hal-hal yang menyakiti kita. Bagaimana kita melihat sebuah peristiwa yang terjadi dan memaknainya dalam hidup, hal itu yang nantinya akan menjadi nilai-nilai yang mengiringi perjalanan hidup manusia. Keluarga adalah lingkungan pertama yang dikenal oleh manusia sejak lahir. Dan segala dinamika yang terjadi, suka dan dukanya gitu ya, mempengaruhi pemaknaan kita pada arti sebuah keluarga. Sebagai seorang anak, kita nggak bisa memilih siapa orang tua kita. Tapi sebagai seorang anak, kita bisa menilai seperti apa orang tua kita. Sayangnya, sebagian dari kita merasa tidak nyaman dan tidak bahagia hidup bersama orang tuanya. Saat kita semua tahu bahwa keinginan hampir semua orang tua adalah membahagiakan anaknya. Paradoks ya. Jadi beberapa situasi yang saya temui ketika misalnya ada banyak anak-anak yang bermain bersama orang tuanya, ada anak-anak yang bermain sendirian karena orang tuanya terlalu sibuk dengan urusannya. Atau setiap kamu pulang ke rumah, bukannya kamu yang diajak bicara, tapi kamu mendengarkan orang tuamu berbicara tentang keluh kesahnya mereka, tentang nasihatnya mereka, larangannya mereka, kemarahannya mereka terhadap kamu. Atau misalnya ketika kamu mengajukan satu pendapat, selalu ditolak mentah-mentah. Sampai kamu tuh berpikir, kenapa ya sulit sekali untuk orang tua saya tuh memahami saya? Rasa tidak nyaman dan kondisi yang tidak kita harapkan yang kita alami dalam keluarga mendorong kita untuk melakukan hal yang berbeda yang sesuai kita inginkan. Kita ingin menjadi orang tua yang lebih baik seperti yang kita inginkan. Pertanyaannya, apakah menjadi orang tua seperti yang kita inginkan membuat anak kita bahagia? Dalam perjalanannya ternyata banyak orang tua kehilangan esensi dalam menjadi orang tua, yaitu membangun hubungan. Science speaking, golden age pada anak terjadi sampai usia 5 tahun.
di mana perjalanan sampai usia ke-5 tahun anak mempengaruhi bagaimana mereka berkembang selanjutnya. Dan hal yang paling penting dalam tahapan itu adalah bagaimana orang tua membangun hubungan dengan anak. Ketika bayi misalnya ya, bayi sampai anak-anak, kita caranya membangun hubungan adalah dengan sentuhan dan juga dengan bermain. Di usia itu kita banyak digendong, dipeluk, dicium gitu ya, diajakin main. Dan juga biasanya kita lakukan sering adalah main petak umpet sama orang tua gitu ya, atau peekaboo gitu. Dan ternyata perilaku sensori motori ini mampu membuat anak dan orang tua punya hubungan yang sangat kuat dan anak membangun rasa percaya terhadap orang lain. Kemudian memasuki usia remaja, orang tua mulai mengenalkan namanya kehidupan sosial. Di sini orang tua butuh untuk mengetahui gimana sih kondisinya anak, tantangannya seperti apa. Biasanya dalam tahapan ini, dialog antara orang tua dan anak menjadi penghubung untuk menjalin hubungan antara orang tua dan juga anak. Jadi artinya dalam setiap tahapan perkembangan anak, ada berbagai cara yang bisa dilakukan untuk orang tua bisa terhubung dengan anaknya. Tapi sayangnya, pada kenyataannya, beberapa dari kita merasa kehilangan hubungan dengan orang tua. Kenapa ya? Penjelasannya seperti ini. Para orang tua merasa memiliki tanggung jawab dan tujuan untuk membahagiakan anaknya. Tapi untuk mencapai hal tersebut, ternyata orang tua punya ketakutan-ketakutan. Mereka takut untuk dinilai. Mereka takut kecewa. Mereka takut gagal atas perannya sebagai orang tua. Dan semakin dekat mereka dengan tujuannya, semakin dekat mereka dengan ketakutan-ketakutannya. Dan ketakutan ini yang ternyata membuat hubungan orang tua dan anak menjadi renggang. Orang tua kita berpikir bahwa membuat anak bahagia adalah dengan memfasilitasi kebutuhan finansial, sehingga mereka bekerja keras, tapi jadi lebih sedikit waktunya bersama anak. Atau orang tua merasa tenang dengan memberikan larangan kepada anaknya yang mereka anggap itu berbahaya buat anaknya. Tapi at the end, prosesnya justru membuat anak merasa tidak nyaman dan tidak aman. Karena yang dilakukan oleh orang tua itu memberikan arahan dan perintah, bukan membuka ruang diskusi. Padahal kita tahu ya, prinsip dalam membangun hubungan selalu melibatkan dua belah pihak. Jadi semakin dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, jika ini terus berlanjut, bukan hanya perasaan tidak nyaman yang akan muncul, tapi juga luka batin pada anak. Dan dampaknya, sebuah penelitian epigenetik mengungkapkan bahwa trauma itu bisa diturunkan antar generasi. Bisa diturunkan kepada anak, bisa diturunkan kepada cucu, dan bisa diturunkan kepada cicit. Yang kita sebut sebagai intergenerational trauma. Trauma itu apa sih? Sederhananya, trauma adalah rasa atau kondisi di mana seseorang kehilangan sense of security, safety, trust, dan vitality. Dan dahsyatnya, trauma ini bisa hijack potensi seseorang dalam kehidupannya. Penelitian juga menyatakan bahwa intergenerational trauma itu tidak merubah DNA-nya, tapi ada ekspresi genetik yang berubah, yang kita sebut sebagai epigenetic memory. Gen kita mempelajari bagaimana proses kita dalam hidup yang mempengaruhi perkembangan otak. Dan perkembangan otak ini yang kemudian merubah dan berkembang menjadi dampaknya kepada regulasi emosi, limbic system, di mana manage emosi, dan bagaimana kita bereaksi terhadap stres. Dan salah satu faktor yang berpengaruh pada intergenerational trauma adalah parenting. Orang tua dapat menularkan atau membawa kerentanan genetik bawaan trauma ini
atas trauma yang pernah mereka miliki. Ataupun melalui gaya pengasuhan atau pola asuh yang dipengaruhi oleh traumanya mereka. Sedangkan anak-anak meniru perilaku orang tua mereka dan belajar menavigasi hubungan di masa depan berdasarkan bagaimana mereka menilai hubungannya dengan orang tua. Jadi ketika kita sampaikan tadi di awal ya, my parents, everything I don't want to become. Saya ingin menjadi orang tua yang saya inginkan atau yang kita inginkan. Ada kemungkinan gak sih sebenarnya orang tua kita juga punya pemikiran dan hal yang sama gitu, keinginan yang sama. Karena ketidaknyamanan mereka sewaktu mereka menjadi anak, itu terproyeksi dalam perannya sebagai orang tua saat ini. So be careful and be aware. Apa yang bisa kita lakukan? Releasing a bad cycle. Gimana caranya? From now on, know yourself better. Talk to yourself and be honest to yourself. Kenali apa yang kalian butuhkan, sehingga kalian tahu apa yang harus kalian kejar. Kenali apa yang menjadi kelebihan kalian, sehingga kalian tahu harus belajar apa. Kenali apa yang menjadi kelemahan kalian, sehingga kalian bisa belajar untuk mensyukuri. Kenali apa yang menjadi rasa sakit kalian, sehingga kalian bisa belajar untuk mengikhlaskan. Then you will be the best version of yourself. If you want to build a positive relationship with your children, build a good relationship with yourself first. Because children have never failed to imitate their parents. Anak melakukan apa yang orang tuanya lakukan. Anak merasakan apa yang orang tuanya rasakan. Karena apa yang kita lakukan pada diri kita, tanpa disadari juga akan kita lakukan pada anak kita. Selesaikan konflik yang kamu miliki saat ini, sehingga masa depanmu tidak menanggung konflik yang dimiliki oleh masa lalu. Akhirnya kita tidak menjadi orang tua yang kita inginkan, but be a parent that our child needs. Saya Lady Cita, selamat berproses.